Malam perlahan menyelimuti jalur pantai utara Pulau Jawa. Deru mesin kendaraan berat memecah kesunyian yang menggantung di antara perbukitan dan pepohonan yang menjulang tinggi. Cahaya lampu kendaraan bergerak perlahan menembus kegelapan, seolah berusaha mencari jalan di tengah hutan yang telah berdiri jauh sebelum jalan raya ini ada. Bagi sebagian orang, ruas jalan yang membelah Alas Roban hanyalah bagian dari jalur nasional yang menghubungkan berbagai kota di pesisir utara Jawa. Setiap hari, ribuan kendaraan melintasinya. Truk pengangkut logistik, bus antar kota, kendaraan pribadi, hingga para pengendara yang melakukan perjalanan jauh, semuanya menjadikan jalur ini sebagai urat nadi yang menghubungkan wilayah barat dan timur Pulau Jawa. Namun, bagi banyak orang, nama Alas Roban menghadirkan kesan yang berbeda. Nama itu tidak hanya mengingatkan pada tanjakan yang panjang, tikungan yang tajam, atau hutan yang lebat. Nama itu juga membawa begitu banyak cerita yang telah beredar dari mulut ke mulut selama puluhan tahun. Ada pengemudi yang mengaku melihat sosok berdiri di tepi jalan pada larut malam. Ada yang merasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ada pula kisah tentang penumpang misterius yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Cerita-cerita seperti itu telah menjadi bagian dari reputasi Alas Roban. Kisahnya terus diceritakan oleh para sopir, warga sekitar, hingga para pelancong yang pernah melintasi kawasan ini. Seiring berjalannya waktu, nama Alas Roban semakin dikenal sebagai salah satu lokasi paling misterius di Indonesia. Namun, sebuah pertanyaan penting perlu kita ajukan sejak awal. Apakah semua cerita tersebut merupakan kenyataan? Ataukah sebagian di antaranya merupakan cerita rakyat yang terus berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya? Dalam dokumenter ini, kita tidak akan berusaha membuktikan keberadaan hal-hal yang berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, kita akan menelusuri sejarah Alas Roban berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, lalu membandingkannya dengan berbagai kisah yang hidup di tengah masyarakat. Agar tidak terjadi kekeliruan, ada 3 hal yang akan kita bedakan dengan jelas sepanjang perjalanan dokumenter ini. Pertama adalah fakta sejarah. Fakta sejarah merupakan informasi yang didukung oleh arsip, dokumen resmi, penelitian akademik, maupun catatan para sejarawan. Informasi semacam ini dapat ditelusuri sumbernya dan diuji melalui bukti-bukti yang tersedia. Kedua adalah dugaan atau interpretasi. Dalam beberapa bagian sejarah, terdapat peristiwa yang tidak memiliki data lengkap. Para peneliti kemudian menyusun penafsiran berdasarkan bukti yang ada. Penafsiran tersebut bukanlah kepastian mutlak, melainkan upaya memahami peristiwa sejarah secara ilmiah. Ketiga adalah cerita rakyat. Cerita rakyat merupakan bagian dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Kisah-kisah ini memiliki nilai budaya yang penting karena mencerminkan cara masyarakat memaknai suatu tempat atau peristiwa. Namun, keberadaannya tidak dapat dijadikan bukti sejarah tanpa didukung oleh sumber yang dapat diverifikasi. Perbedaan inilah yang seringkali terlupakan ketika membahas Alas Roban. Banyak orang langsung menghubungkan kawasan ini dengan kisah-kisah mistis, padahal sejarahnya jauh lebih panjang dan jauh lebih kompleks daripada sekadar cerita mengenai penampakan. Fakta sejarah. Alas Roban merupakan kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Kawasan ini terletak di jalur pantai utara Pulau Jawa dan sejak lama dikenal sebagai salah satu lintasan penting yang menghubungkan wilayah bagian barat dan timur pulau. Kondisi geografisnya berupa perbukitan dengan lereng yang cukup curam. Sebelum infrastruktur modern dibangun, kawasan ini menjadi salah satu hambatan alami bagi perjalanan darat karena medannya yang sulit dilalui. Menariknya, tidak ditemukan catatan sejarah dari masa kolonial yang secara khusus menyebut Alas Roban sebagai kawasan angker. Reputasi tersebut justru berkembang pada masa yang lebih kemudian melalui pengalaman para pengguna jalan, cerita masyarakat, pemberitaan media, dan budaya populer. Artinya citra mistis Alas Roban bukanlah identitas yang melekat sejak awal, melainkan sesuatu yang tumbuh seiring perjalanan waktu. Namun, jika bukan karena cerita-cerita misterius, mengapa nama Alas Roban tetap dikenang hingga sekarang? Jawabannya terletak pada sejarah yang jauh lebih tua. Sejarah tentang sebuah hutan yang pernah menjadi penghalang besar di Pulau Jawa. Sejarah tentang ambisi kekuasaan yang mengubah bentang alam. Dan sejarah tentang ribuan manusia yang dipaksa bekerja demi membangun sebuah jalan yang kelak mengubah arah perjalanan di pulau ini. Untuk memahami semuanya, kita harus kembali ke masa ketika Alas Roban masih berupa hutan lebat yang belum terbelah oleh jalan raya. Karena di sanalah kisah sebenarnya baru saja dimulai.
Jauh sebelum deru mesin kendaraan memenuhi jalur pantai utara Pulau Jawa, kawasan yang kini dikenal sebagai Alas Roban merupakan bentangan hutan lebat yang menutupi perbukitan di pesisir utara Jawa Tengah. Pepohonan besar tumbuh rapat, semak belukar menutupi banyak jalur alami, sementara lereng-lereng curam menjadikan kawasan ini sebagai salah satu medan yang paling sulit dilalui. Pada masa itu, belum ada jalan raya yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa seperti sekarang. Perjalanan darat masih mengandalkan jalan tanah yang sederhana. Ketika musim hujan datang, sebagian besar jalur berubah menjadi lumpur yang menyulitkan manusia maupun hewan pengangkut barang. Bagi para pedagang, perjalanan bukan sekadar soal jarak. Mereka harus memperhitungkan cuaca, kondisi jalan, persediaan makanan, hingga kemungkinan menghadapi berbagai bahaya di sepanjang perjalanan. Sementara itu, bagi pemerintah kolonial, keadaan tersebut menjadi persoalan yang jauh lebih besar. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan sekaligus wilayah terpenting bagi kepentingan kolonial Belanda di Nusantara. Namun, menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya bukanlah pekerjaan yang mudah. Pengiriman surat, pasukan, maupun logistik seringkali memerlukan waktu yang lama karena terbatasnya infrastruktur darat. Fakta sejarah, menjelang akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, jaringan jalan di Pulau Jawa masih belum terhubung secara menyeluruh. Jalur yang ada umumnya mengikuti kebutuhan perdagangan lokal dan kondisi alam. Banyak ruas jalan sempit, rusak, atau bahkan terputus ketika musim hujan tiba. Kawasan Roban menjadi salah satu titik yang menyulitkan perjalanan karena berada di wilayah perbukitan. Medannya berbeda dengan sebagian besar kawasan pesisir utara yang relatif datar. Untuk melintasi hutan ini, para pelintas harus menghadapi tanjakan, turunan, serta jalur yang berkelok mengikuti kontur alam. Selain kondisi geografis, hutan-hutan di Pulau Jawa pada masa itu juga dikenal sebagai habitat berbagai satwa liar. Dalam sejumlah catatan perjalanan kolonial, disebutkan bahwa perjalanan melintasi kawasan berhutan memerlukan kewaspadaan tinggi, baik terhadap ancaman binatang liar maupun tindak perampokan yang sesekali terjadi di jalur-jalur sepi. Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa kondisi tersebut bukan hanya terjadi di Alas Roban. Banyak kawasan hutan di Pulau Jawa memiliki tantangan serupa pada masa itu. Karena itulah, perjalanan jarak jauh biasanya dilakukan secara berkelompok. Pedagang membentuk rombongan, pejabat kolonial membawa pengawal, sementara masyarakat setempat lebih memahami jalur-jalur yang dianggap aman untuk dilalui. Bagi penduduk sekitar, hutan bukan hanya sumber kayu, air, dan hasil alam lainnya. Hutan juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang harus dihormati. Dari hubungan yang panjang antara manusia dan alam, inilah kemudian lahir berbagai kepercayaan serta cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Cerita rakyat. Di sejumlah daerah di Pulau Jawa, termasuk kawasan sekitar Alas Roban, masyarakat mengenal berbagai kisah tentang penunggu hutan atau makhluk gaib yang dipercaya menjaga tempat-tempat tertentu. Cerita semacam ini merupakan bagian dari tradisi lisan yang berkembang di banyak komunitas dan tidak dapat dipastikan sebagai peristiwa sejarah. Kepercayaan tersebut pada umumnya berfungsi sebagai pengingat agar manusia bersikap hati-hati, menghormati alam, serta tidak bertindak sembarangan ketika memasuki kawasan hutan. Sementara masyarakat hidup berdampingan dengan alam, keadaan dunia di luar Nusantara sedang mengalami perubahan besar. Di Eropa, peperangan yang dipicu oleh bangkitnya Napoleon Bonaparte mengubah peta politik benua itu. Belanda berada di bawah pengaruh Prancis, sementara Inggris berusaha memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah, termasuk Asia. Pulau Jawa pun menjadi sangat penting secara militer. Pemerintah kolonial membutuhkan cara yang lebih cepat untuk memindahkan pasukan dari satu wilayah ke wilayah lain. Mereka juga memerlukan jalur yang mampu mempercepat distribusi logistik serta memperkuat kendali pemerintahan di seluruh pulau. Di tengah situasi itulah, seorang gubernur jenderal baru tiba di Jawa dengan sebuah rencana yang sangat ambisius. Namanya adalah Herman Willem Daendels. Ia membawa gagasan untuk membangun sebuah jalan yang membentang hampir sepanjang Pulau Jawa. Sebuah proyek besar yang kelak mengubah sejarah transportasi di Nusantara. Namun, untuk mewujudkan rencana itu, ada satu hambatan besar yang harus ditaklukkan. Hambatan itu adalah hutan-hutan lebat dan perbukitan yang membentang di kawasan Roban. Dan di sanalah, salah satu bab paling kelam dalam sejarah Alas Roban akan segera dimulai. Pada awal abad ke-19, Pulau Jawa berada dalam masa yang penuh ketidakpastian. Di Eropa, peperangan terus berkecamuk akibat pengaruh Napoleon Bonaparte. Dampaknya menjalar hingga ke tanah jajahan, termasuk Hindia Belanda.
Pemerintah kolonial menyadari bahwa Pulau Jawa memiliki arti yang sangat penting. Jika pulau ini jatuh ke tangan musuh, maka kekuatan Belanda di kawasan Asia akan melemah secara drastis. Di tengah situasi itulah, Herman Willem Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sejak kedatangannya, Daendels membawa satu tujuan yang jelas. Ia ingin memperkuat pertahanan Pulau Jawa dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, ada satu masalah besar yang menghambat rencananya. Pulau Jawa belum memiliki jalur darat yang mampu menghubungkan wilayah barat hingga timur secara cepat dan efisien. Pasukan membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, untuk mencapai daerah tujuan. Surat-surat pemerintahan terlambat tiba, pengangkutan logistik berjalan lambat. Dalam kondisi perang, keterlambatan seperti ini bisa menjadi penentu antara kemenangan dan kekalahan. Karena itulah, Daendels memutuskan untuk membangun sebuah jalan besar yang membentang hampir sepanjang Pulau Jawa. Fakta sejarah, pembangunan Jalan Raya Pos dimulai pada masa pemerintahan Daendels. Jalan ini menghubungkan Anyer di ujung barat Pulau Jawa hingga Panarukan di ujung timur. Panjang keseluruhannya mendekati 1000 km dan menjadi salah satu proyek infrastruktur terbesar pada masa kolonial. Tujuan utama pembangunan jalan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan perdagangan. Banyak sejarawan menjelaskan bahwa faktor militer menjadi alasan yang sangat penting. Jalan itu dirancang agar pasukan, perbekalan, dan komunikasi dapat bergerak lebih cepat apabila terjadi ancaman dari Inggris. Meski demikian, setelah selesai dibangun, jalan tersebut juga memberikan dampak besar terhadap kegiatan ekonomi dan administrasi pemerintahan di Pulau Jawa. Namun membangun jalan sepanjang itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Para pekerja harus menembus hutan lebat, meratakan bukit, memotong lereng, serta membangun jalan di berbagai medan yang sebelumnya hampir tidak dapat dilalui. Salah satu wilayah yang paling sulit dikerjakan adalah kawasan Roban. Di hadapan para pekerja terbentang hutan yang rapat, perbukitan yang curam, dan tanah yang tidak mudah ditaklukkan. Setiap meter jalan yang berhasil dibuka menuntut tenaga yang luar biasa. Pohon-pohon besar harus ditebang menggunakan peralatan sederhana. Batu-batu besar harus dipindahkan dengan tenaga manusia. Tanah harus diratakan tanpa bantuan alat berat seperti yang digunakan pada masa sekarang. Semua pekerjaan itu dilakukan dalam kondisi yang sangat berat. Disinilah muncul sisi lain dari proyek besar yang selama bertahun-tahun dikenang sebagai simbol pembangunan. Di balik jalan yang membentang dari barat hingga timur Pulau Jawa, terdapat kisah ribuan orang yang dipaksa bekerja di bawah tekanan. Fakta sejarah, banyak penelitian sejarah menyebutkan bahwa pembangunan Jalan Raya Pos memanfaatkan kerja paksa yang dikenal dengan berbagai bentuk kewajiban kerja pada masa kolonial. Penduduk dari berbagai daerah dikerahkan untuk mengerjakan proyek tersebut sesuai perintah penguasa setempat yang berada di bawah pemerintahan Daendels. Namun, para sejarawan juga mencatat bahwa rincian pelaksanaan kerja paksa berbeda-beda di setiap wilayah. Tidak semua daerah mengalami kondisi yang sama, sehingga gambaran mengenai proyek ini harus dipahami berdasarkan sumber sejarah di masing-masing kawasan. Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah besarnya beban yang harus ditanggung oleh para pekerja. Mereka bekerja dalam waktu yang panjang, menghadapi cuaca yang tidak menentu, berhadapan dengan medan yang berat, dan seringkali memiliki keterbatasan makanan maupun peralatan. Berbagai catatan sejarah menunjukkan bahwa pembangunan Jalan Raya Pos meninggalkan penderitaan yang sangat besar bagi banyak masyarakat di Pulau Jawa. Namun ketika membahas jumlah korban jiwa, kita harus berhati-hati. Dugaan dan perdebatan sejarah. Selama bertahun-tahun, beredar angka yang menyebut puluhan ribu orang meninggal dalam pembangunan Jalan Raya Pos. Angka tersebut sering dikutip dalam buku populer maupun berbagai tayangan media. Namun, sejumlah sejarawan modern menilai bahwa jumlah pasti korban tidak dapat dipastikan karena keterbatasan dokumen yang tersedia. Memang terdapat bukti bahwa banyak pekerja meninggal akibat penyakit, kelelahan, kekurangan makanan, dan beratnya kondisi kerja. Tetapi angka pastinya masih menjadi bahan perdebatan dalam kajian sejarah. Karena itu, lebih tepat untuk mengatakan bahwa proyek ini menelan korban jiwa dalam jumlah besar tanpa menyebut angka yang belum dapat diverifikasi secara pasti. Di kawasan Roban, kisah tentang penderitaan para pekerja kemudian melekat kuat dalam ingatan masyarakat. Dan dari sanalah perlahan-lahan muncul keyakinan bahwa hutan ini menyimpan jejak masa lalu yang kelam. Apakah keyakinan itu lahir karena sejarah yang penuh penderitaan, ataukah karena cerita-cerita yang berkembang setelahnya? Pertanyaan itulah yang akan membawa kita ke bab berikutnya ketika kita menelusuri bagaimana Alas Roban menjadi saksi tragedi kemanusiaan yang masih dikenang hingga sekarang. Tragedi di balik pembangunan Alas Roban.
Di balik jalan yang kini setiap hari dilalui ribuan kendaraan, tersimpan kisah tentang kerja keras, penderitaan, dan pengorbanan manusia. Bagi sebagian orang, Jalan Raya Pos adalah simbol kemajuan. Sebuah proyek besar yang berhasil menghubungkan berbagai wilayah di Pulau Jawa dan mempercepat perjalanan yang sebelumnya memakan waktu sangat lama. Namun, bagi banyak masyarakat pada masa itu, jalan tersebut memiliki makna yang jauh berbeda. Ia dibangun dengan harga yang sangat mahal. Harga yang dibayar bukan hanya dengan tenaga, tetapi juga dengan kehidupan. Ketika pembangunan memasuki kawasan Roban, tantangan yang dihadapi menjadi jauh lebih berat dibandingkan daerah-daerah yang memiliki medan relatif datar. Hutan yang rapat harus dibuka. Pepohonan berukuran besar ditebang satu persatu. Tanah yang tidak rata harus diratakan. Bukit harus dipotong agar dapat dilalui. Semua itu dikerjakan menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Tidak ada alat berat. Tidak ada mesin modern. Yang ada hanyalah tenaga manusia. Fakta sejarah. Berbagai kajian sejarah menjelaskan bahwa pembangunan Jalan Raya Pos melibatkan pengerahan tenaga penduduk setempat melalui sistem kerja wajib yang diterapkan pemerintah kolonial. Para bupati dan penguasa lokal diperintahkan menyediakan tenaga kerja untuk memenuhi target pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, kondisi para pekerja sangat bergantung pada wilayah masing-masing. Ada daerah yang mampu menyediakan logistik lebih baik, sementara di daerah lain para pekerja harus menghadapi keterbatasan makanan, sanitasi yang buruk, serta beban kerja yang sangat berat. Di kawasan berhutan seperti Roban, pekerjaan menjadi semakin sulit karena kondisi alam yang menantang. Selain harus menghadapi medan yang berat, para pekerja juga berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu. Saat musim hujan tiba, tanah berubah menjadi licin. Lereng yang telah dipotong dapat longsor sewaktu-waktu. Sungai-sungai kecil meluap dan menghambat pekerjaan. Sementara pada musim kemarau, panas yang menyengat dan debu yang berterbangan menjadi tantangan tersendiri. Dalam keadaan seperti itu, penyakit mudah menyebar. Fakta sejarah. Para sejarawan menyebut bahwa pada masa kolonial, penyakit tropis seperti malaria, disentri, dan berbagai infeksi lainnya menjadi penyebab utama tingginya angka kematian dalam banyak proyek pembangunan. Keterbatasan pengetahuan medis dan minimnya fasilitas kesehatan membuat para pekerja sangat rentan kehilangan nyawa. Karena itulah, banyak peneliti berpendapat bahwa korban jiwa dalam pembangunan Jalan Raya Pos tidak hanya disebabkan oleh beratnya pekerjaan, tetapi juga oleh penyakit, kekurangan gizi, serta buruknya kondisi hidup para pekerja. Meskipun jumlah pastinya masih diperdebatkan, hampir semua kajian sejarah sepakat bahwa penderitaan manusia dalam proyek ini merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal. Lalu bagaimana kisah itu berubah menjadi cerita-cerita mistis yang dikenal hingga sekarang? Jawabannya tidak dapat dipastikan secara mutlak. Dugaan. Sejumlah peneliti budaya berpendapat bahwa lokasi-lokasi yang pernah menjadi tempat terjadinya penderitaan besar seringkali berkembang menjadi ruang yang dipenuhi berbagai kisah supranatural. Ingatan kolektif masyarakat terhadap tragedi dapat melahirkan legenda yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, kisah-kisah mistis yang berkembang di alas Roban mungkin tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan di atas ingatan masyarakat terhadap sejarah yang kelam. Namun, dugaan ini bukanlah bukti bahwa peristiwa-peristiwa gaib benar-benar terjadi. Ini merupakan salah satu penjelasan yang digunakan dalam kajian sejarah budaya untuk memahami bagaimana sebuah tempat memperoleh reputasi tertentu. Cerita rakyat. Di kalangan masyarakat sekitar, berkembang kisah bahwa arwah para pekerja yang meninggal ketika membangun jalan masih menghuni kawasan alas Roban. Ada yang percaya mereka terkadang menampakkan diri kepada para pelintas, terutama ketika malam telah larut. Perlu ditegaskan bahwa cerita tersebut merupakan bagian dari tradisi lisan masyarakat. Hingga saat ini tidak terdapat bukti sejarah maupun bukti ilmiah yang dapat memastikan kebenarannya. Meski demikian, kisah-kisah itu tetap hidup dan terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seiring berjalannya waktu, jalan yang dahulu dibangun untuk kepentingan militer berubah menjadi jalur penting bagi perdagangan dan transportasi. Kendaraan mulai berdatangan, permukiman mulai berkembang, Pulau Jawa terus berubah. Namun nama alas Roban tetap membawa bayang-bayang masa lalunya. Dan memasuki masa kolonial berikutnya, kawasan ini kembali memainkan peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Setelah Jalan Raya Pos selesai dibangun, wajah Pulau Jawa perlahan berubah. Jalur yang semula dirancang untuk mempercepat pergerakan pasukan mulai dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Surat menyurat menjadi lebih cepat. Perjalanan antar kota yang sebelumnya memerlukan waktu sangat lama kini dapat ditempuh dengan lebih efisien.
Arus perdagangan pun semakin berkembang karena hasil bumi dari berbagai daerah lebih mudah diangkut menuju pelabuhan-pelabuhan utama. Alas Roban, yang sebelumnya dikenal sebagai kawasan hutan yang sulit ditembus, kini menjadi salah satu bagian penting dari jalur darat yang menghubungkan wilayah barat dan timur Pulau Jawa. Fakta sejarah: setelah masa pemerintahan Herman Willem Daendels berakhir, Jalan Raya Pos tetap digunakan dan terus mengalami perbaikan pada masa pemerintahan kolonial berikutnya. Jalur tersebut menjadi tulang punggung transportasi darat di Pulau Jawa dan berperan penting dalam kegiatan pemerintahan, perdagangan, serta mobilitas masyarakat. Berkembangnya jaringan jalan juga mendorong pertumbuhan berbagai kota di sepanjang jalur pantai utara. Aktivitas ekonomi meningkat karena distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan barang dagangan menjadi lebih lancar dibandingkan sebelumnya. Namun perubahan itu tidak serta-merta menghilangkan tantangan yang dimiliki Alas Roban. Medan perbukitannya tetap menjadi salah satu bagian paling sulit di sepanjang jalur tersebut. Tikungan yang mengikuti kontur lereng, tanjakan yang panjang, serta turunan yang curam menuntut kewaspadaan setiap orang yang melintas. Pada masa ketika kendaraan bermotor belum berkembang seperti sekarang, perjalanan melewati kawasan ini masih membutuhkan kehati-hatian yang tinggi. Bahkan pada siang hari, hutan yang lebat membuat sebagian ruas jalan terasa teduh dan sunyi. Ketika malam tiba, suasananya berubah jauh lebih sepi. Pada masa itu belum ada penerangan jalan, belum ada lampu kendaraan yang terang, belum ada lalu lintas yang ramai seperti sekarang. Yang terdengar hanyalah suara angin yang menerpa pepohonan, bunyi serangga malam, dan langkah para pelintas yang berusaha menyelesaikan perjalanan sebelum gelap semakin pekat. Dugaan: para ahli sejarah lingkungan menjelaskan bahwa kawasan hutan yang lebat seringkali menimbulkan kesan mencekam, terutama bagi orang yang tidak terbiasa melintasinya. Suasana yang sunyi, jarak pandang yang terbatas, serta minimnya aktivitas manusia dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan di sekitarnya. Faktor-faktor tersebut diduga ikut berperan dalam munculnya berbagai cerita yang mengaitkan hutan dengan hal-hal yang bersifat gaib. Namun, dugaan ini merupakan penjelasan dari sudut pandang psikologi dan lingkungan, bukan bukti bahwa pengalaman supranatural benar-benar terjadi. Sementara itu, kehidupan masyarakat di sekitar Alas Roban terus berjalan. Sebagian memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian lainnya menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan yang semakin ramai berkat keberadaan jalan tersebut. Di mata masyarakat sekitar, hutan tetap memiliki arti yang penting. Bukan hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai bagian dari ruang yang harus dihormati. Cerita rakyat: dalam tradisi masyarakat Jawa, hutan sering dipandang sebagai tempat yang memiliki aturan tersendiri. Oleh karena itu, banyak orang tua dahulu menasihati anak-anak agar menjaga ucapan, tidak bersikap sombong, dan tidak merusak alam ketika memasuki kawasan hutan. Nasihat tersebut diwariskan turun-temurun dan berkembang menjadi berbagai cerita rakyat yang mengajarkan pentingnya menghormati alam. Cerita-cerita semacam ini tidak hanya ditemukan di Alas Roban, tetapi juga di banyak kawasan hutan lain di Pulau Jawa. Memasuki akhir masa kolonial, dunia kembali berubah. Ketegangan politik semakin meningkat, perang besar kembali pecah. Dan sekali lagi, jalur yang melintasi Alas Roban memperoleh peran yang sangat penting, bukan lagi sekadar sebagai jalur perdagangan, melainkan sebagai jalur strategis dalam salah satu masa paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Perubahan besar itu datang ketika tentara Jepang mendarat di Hindia Belanda, mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Alas Roban di masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan. Memasuki pertengahan abad ke-20, sejarah kembali membawa perubahan besar ke Pulau Jawa. Pasukan Jepang berhasil mengalahkan pemerintahan kolonial Belanda di Hindia Belanda. Dalam waktu yang relatif singkat, kekuasaan yang telah berdiri selama berabad-abad berpindah tangan. Bersamaan dengan itu, berbagai fasilitas yang sebelumnya dibangun oleh pemerintah kolonial, termasuk jaringan jalan darat, kini dimanfaatkan oleh pemerintahan militer Jepang. Jalan yang melintasi Alas Roban pun kembali menjadi jalur strategis. Fakta sejarah: pada masa pendudukan Jepang, jaringan transportasi di Pulau Jawa dimanfaatkan untuk kepentingan militer, distribusi logistik, dan mobilisasi pasukan. Jalan Raya Pos yang telah dibangun sejak masa Daendels tetap menjadi salah satu jalur utama karena menghubungkan berbagai wilayah penting di Pulau Jawa. Di berbagai daerah, pemerintah pendudukan juga menerapkan sistem kerja paksa yang dikenal dengan istilah Romusha.
Banyak penduduk dipaksa bekerja untuk mendukung kebutuhan perang Jepang, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun proyek-proyek militer lainnya. Namun, hingga saat ini tidak ditemukan bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Alas Roban menjadi lokasi utama pembangunan proyek Romusha berskala besar seperti yang terjadi di beberapa wilayah lain. Karena itu, kita tidak dapat menyimpulkan adanya peristiwa tertentu di Alas Roban tanpa dukungan sumber sejarah yang jelas. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, suasana di Pulau Jawa belum sepenuhnya tenang. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan berlangsung di berbagai daerah. Jalur-jalur utama menjadi sangat penting karena digunakan untuk mengirim pasukan, logistik, dan berbagai kebutuhan lainnya. Alas Roban, sebagai bagian dari jalur pantai utara, tetap memiliki nilai strategis. Truk, kendaraan militer, dan berbagai rombongan sering melintasi kawasan tersebut. Bagi masyarakat sekitar, kehidupan terus berjalan di tengah perubahan zaman. Namun, hutan yang mengelilingi jalan itu masih tetap menghadirkan suasana yang sama, sunyi, lebah, dan terasa terpisah dari keramaian kota. Beberapa peneliti budaya berpendapat bahwa sebuah tempat yang berkali-kali menjadi saksi pergantian kekuasaan, penderitaan, maupun perjalanan manusia dalam situasi perang cenderung memperoleh makna simbolis di mata masyarakat. Ingatan kolektif terhadap berbagai peristiwa sejarah dapat memperkuat citra suatu tempat sebagai lokasi yang menyimpan banyak kisah masa lalu. Pendapat ini membantu menjelaskan bagaimana Alas Roban perlahan memperoleh reputasi yang khas, meskipun tidak berarti bahwa seluruh cerita yang berkembang dapat dibuktikan sebagai fakta. Memasuki masa setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun kembali berbagai infrastruktur yang rusak akibat perang. Jalan-jalan diperbaiki, jembatan dibangun kembali. Jumlah kendaraan bermotor terus meningkat dari tahun ke tahun. Lalu lintas yang dahulu hanya dilalui pedati dan kuda perlahan berubah menjadi jalur yang dipenuhi bus, truk, dan kendaraan pribadi. Perubahan itu membawa manfaat besar bagi perekonomian. Namun di sisi lain, muncul tantangan baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Kecepatan kendaraan meningkat, volume lalu lintas bertambah, dan kondisi medan Alas Roban yang berliku mulai menjadi perhatian banyak pengemudi. Sejak saat itulah, nama Alas Roban tidak hanya dikenal karena sejarahnya. Sedikit demi sedikit, kawasan ini mulai dikenal karena berbagai peristiwa yang terjadi di sepanjang jalannya. Sebagian merupakan kecelakaan yang dapat dijelaskan secara nyata. Sebagian lagi berkembang menjadi cerita yang sulit dipisahkan dari imajinasi masyarakat. Dan dari sinilah, reputasi Alas Roban sebagai salah satu jalur paling misterius di Indonesia mulai terbentuk. Dari hutan menjadi jalur pantura modern. Seiring berjalannya waktu, Indonesia terus berkembang. Pertumbuhan penduduk meningkat, aktivitas perdagangan semakin ramai. Industri mulai tumbuh di berbagai daerah, sementara kebutuhan akan jalur transportasi yang cepat dan andal menjadi semakin penting. Jalan yang dahulu dibangun pada masa kolonial, kini mengalami berbagai perubahan. Permukaan jalan diperkeras, beberapa ruas diperlebar, jembatan diperbaiki. Berbagai fasilitas penunjang mulai dibangun untuk mendukung arus kendaraan yang terus bertambah. Alas Roban pun berubah menjadi salah satu bagian penting dari jalur pantai utara Pulau Jawa atau yang lebih dikenal sebagai jalur Pantura. Fakta sejarah, jalur Pantura merupakan salah satu koridor transportasi darat terpenting di Indonesia. Jalur ini menghubungkan berbagai kota besar di pesisir utara Pulau Jawa dan menjadi urat nadi distribusi barang maupun mobilitas masyarakat. Karena posisinya yang strategis, ruas jalan yang melintasi Alas Roban dilalui ribuan kendaraan setiap harinya, terutama kendaraan logistik seperti truk dan bus antar kota. Namun, meskipun infrastruktur terus mengalami peningkatan, kondisi geografis Alas Roban tetap tidak berubah. Jalan masih membelah kawasan perbukitan. Beberapa tikungan mengikuti bentuk lereng yang curam. Pada sejumlah titik, jarak pandang pengemudi menjadi terbatas, terutama ketika hujan turun atau kabut menyelimuti kawasan hutan. Pada malam hari, suasana menjadi jauh berbeda. Lampu kendaraan menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menerangi jalan. Di luar sorot lampu itu, pepohonan kembali tenggelam dalam gelap. Bagi pengemudi yang baru pertama kali melintas, suasana seperti ini dapat menimbulkan rasa tegang. Terlebih jika perjalanan dilakukan setelah berjam-jam berada di belakang kemudi. Fakta sejarah, seiring meningkatnya volume kendaraan, kecelakaan lalu lintas juga terjadi dari waktu ke waktu di berbagai ruas jalur Pantura, termasuk di kawasan Alas Roban. Faktor penyebabnya beragam, mulai dari kelelahan pengemudi, rem kendaraan yang tidak berfungsi dengan baik, kondisi cuaca, hingga karakter jalan yang menanjak, menurun, dan berkelok.
Karena itu, berbagai instansi terkait secara berkala melakukan perbaikan jalan, pemasangan rambu lalu lintas, serta peningkatan aspek keselamatan di kawasan tersebut. Meski demikian, berita mengenai kecelakaan di Alas Roban seringkali menarik perhatian masyarakat. Bukan hanya karena lokasinya, tetapi juga karena kawasan ini telah lebih dahulu dikenal memiliki reputasi yang misterius. Ketika sebuah kecelakaan terjadi di tempat yang sudah dianggap angker, tidak sedikit orang yang kemudian menghubungkannya dengan hal-hal di luar penjelasan logis. Padahal, hubungan seperti itu belum tentu memiliki dasar yang dapat dibuktikan. Dugaan dalam kajian psikologi, terdapat fenomena yang dikenal sebagai confirmation bias, yaitu kecenderungan seseorang lebih mudah mengingat atau mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan yang sudah dimilikinya. Sebagai contoh, apabila seseorang telah mendengar bahwa suatu tempat dianggap angker, maka setiap peristiwa yang terjadi di tempat tersebut lebih mudah dikaitkan dengan cerita-cerita yang telah beredar sebelumnya. Sebaliknya, ribuan perjalanan yang berlangsung tanpa kejadian apapun seringkali tidak menjadi bahan pembicaraan. Penjelasan ini tidak membuktikan bahwa seluruh pengalaman mistis hanyalah ilusi. Namun, kajian psikologi menunjukkan bahwa persepsi manusia dapat dipengaruhi oleh harapan, rasa takut, serta cerita yang telah lebih dahulu dikenal. Di sisi lain, masyarakat tetap memiliki cara pandangnya sendiri terhadap Alas Roban. Cerita rakyat, banyak sopir senior memiliki kebiasaan mengucapkan doa sebelum memasuki kawasan Alas Roban, terutama ketika melakukan perjalanan pada malam hari. Sebagian menganggapnya sebagai bentuk permohonan keselamatan kepada Tuhan. Sebagian lagi melakukannya karena menghormati nasihat yang diwariskan oleh para pengemudi terdahulu. Kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa kawasan ini memiliki kekuatan gaib. Namun, tradisi itu menunjukkan bagaimana reputasi Alas Roban telah menjadi bagian dari budaya perjalanan di jalur Pantura. Lalu, bagaimana sebenarnya kisah-kisah mistis yang membuat nama Alas Roban begitu terkenal di seluruh Indonesia? Mana yang merupakan cerita rakyat? Mana yang memiliki saksi? Dan mana yang sama sekali tidak pernah dapat dibuktikan? Ketika legenda mulai tumbuh, di Indonesia, hampir setiap tempat yang memiliki sejarah panjang biasanya juga memiliki cerita. Gunung memiliki legenda, sungai memiliki mitos, bangunan tua memiliki kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Begitu pula dengan Alas Roban. Seiring berjalannya waktu, nama kawasan ini tidak lagi dikenal hanya sebagai jalur penting di pantai utara Pulau Jawa. Di kalangan para pelintas, terutama pengemudi yang sering melakukan perjalanan malam, Alas Roban mulai identik dengan berbagai kisah yang sulit dijelaskan. Cerita-cerita itu menyebar dari mulut ke mulut. Sebagian diceritakan di warung makan tempat para sopir beristirahat. Sebagian lagi menjadi bahan obrolan di terminal, garasi, hingga komunitas pengemudi. Ketika media massa mulai berkembang, kisah-kisah tersebut semakin dikenal oleh masyarakat luas. Acara radio, majalah, tabloid, hingga program televisi bertema misteri ikut mengangkat nama Alas Roban sebagai salah satu lokasi yang dianggap paling angker di Indonesia. Namun, penting untuk memahami satu hal. Popularitas sebuah cerita tidak selalu berarti bahwa cerita tersebut merupakan fakta sejarah. Fakta sejarah, hingga saat ini tidak terdapat arsip sejarah maupun penelitian ilmiah yang membuktikan keberadaan fenomena supranatural di Alas Roban. Sebagian besar kisah yang beredar berasal dari pengalaman pribadi, kesaksian lisan, atau cerita yang diwariskan dari satu orang kepada orang lain. Karena pengalaman tersebut bersifat subjektif dan sulit diverifikasi, para peneliti tidak menempatkannya sebagai bukti sejarah. Meski demikian, cerita rakyat tetap memiliki nilai budaya yang penting karena memperlihatkan bagaimana masyarakat memaknai sebuah tempat. Cerita rakyat, salah satu kisah yang paling sering diceritakan adalah tentang sosok yang berdiri di tepi jalan pada malam hari. Dalam berbagai versi cerita, sosok itu digambarkan sebagai seseorang yang tampak membutuhkan pertolongan. Ada yang mengatakan sosok tersebut melambaikan tangan meminta tumpangan. Ada pula yang menyebut ia hanya berdiri diam memandangi kendaraan yang melintas. Versi ceritanya berbeda-beda. Tidak ada kesamaan yang benar-benar pasti. Justru perbedaan itu menunjukkan bahwa kisah tersebut berkembang melalui tradisi lisan sehingga mengalami perubahan setiap kali diceritakan kembali. Cerita lain mengisahkan tentang penumpang misterius. Konon, seseorang naik ke dalam kendaraan di suatu titik jalan. Selama perjalanan, penumpang itu tidak banyak berbicara. Ketika kendaraan tiba di tempat tujuan atau berhenti sejenak, penumpang tersebut disebut telah menghilang tanpa diketahui kemana perginya. Kisah ini sangat populer, bukan hanya di Alas Roban, tetapi juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia dengan latar tempat yang berbeda.
Karena kemunculannya yang luas, para ahli folklore menganggap cerita seperti ini sebagai salah satu pola umum dalam cerita rakyat, bukan sebagai bukti sejarah. Ada pula cerita mengenai suara-suara aneh yang terdengar dari dalam hutan pada malam hari. Sebagian orang meyakini suara itu berasal dari makhluk halus. Namun, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa suara tersebut berasal dari satwa liar, embusan angin yang melewati pepohonan, atau gema alam yang terdengar berbeda ketika suasana sekitar sangat sunyi. Dugaan para peneliti yang mempelajari psikologi persepsi menjelaskan bahwa manusia cenderung mencari makna terhadap suara atau bayangan yang tidak dikenalnya, terutama ketika berada di lingkungan yang gelap, asing, dan menimbulkan rasa takut. Dalam kondisi lelah, konsentrasi dapat menurun. Bayangan pepohonan, pantulan cahaya, kabut, maupun suara alam terkadang dapat ditafsirkan berbeda oleh setiap orang. Penjelasan ini tidak dimaksudkan untuk menolak pengalaman pribadi siapapun, melainkan menunjukkan bahwa terdapat penjelasan ilmiah yang perlu dipertimbangkan sebelum menarik kesimpulan. Pada akhirnya, kisah-kisah yang berkembang di Alas Roban telah menjadi bagian dari identitas kawasan tersebut. Sebagian orang mempercayainya, sebagian lagi menganggapnya sebagai cerita yang menarik untuk didengar, dan sebagian memilih melihatnya sebagai warisan budaya lisan yang tumbuh di atas sejarah panjang sebuah hutan. Namun, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih menarik. Mengapa justru Alas Roban yang memperoleh reputasi sebesar ini, sementara banyak jalur lain di Indonesia juga memiliki sejarah yang tidak kalah panjang? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat hubungan antara sejarah, psikologi manusia, kondisi geografis, dan cara sebuah cerita dapat bertahan selama puluhan tahun. Mengapa Alas Roban dianggap angker? Mengapa nama Alas Roban begitu melekat dalam ingatan masyarakat Indonesia? Mengapa ketika seseorang menyebut jalur ini, yang terbayang bukan hanya tanjakan, tikungan, atau hutan lebat, melainkan juga berbagai kisah misterius? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Tidak ada satu peristiwa tunggal yang membuat Alas Roban memperoleh reputasi tersebut. Sebaliknya, citra itu tampaknya terbentuk melalui perpaduan antara sejarah, kondisi alam, pengalaman para pelintas, serta cerita yang terus diwariskan selama puluhan tahun. Fakta sejarah. Secara geografis, Alas Roban memiliki karakter yang berbeda dibandingkan sebagian besar jalur di pesisir utara Pulau Jawa. Jalan ini melintasi kawasan perbukitan dengan tikungan, tanjakan, dan turunan yang mengikuti kontur alam. Selama bertahun-tahun, terutama sebelum berbagai peningkatan infrastruktur dilakukan, medan seperti ini menuntut konsentrasi penuh dari para pengemudi. Selain itu, kawasan ini juga pernah didominasi hutan yang lebat. Pada malam hari, suasana menjadi sangat gelap karena minimnya permukiman dan penerangan. Kondisi tersebut secara alami menciptakan kesan sunyi dan terisolasi. Gabungan antara medan yang menantang dan suasana yang sepi membuat perjalanan melintasi Alas Roban terasa berbeda dibandingkan banyak jalur lainnya. Namun, kondisi alam saja tidak cukup untuk melahirkan sebuah legenda. Ada unsur lain yang ikut berperan, yaitu manusia. Dugaan. Dalam kajian sosiologi dan folklore, sebuah cerita akan lebih mudah bertahan apabila terus diceritakan oleh banyak orang yang memiliki pengalaman serupa, meskipun pengalaman itu belum tentu sama persis. Misalnya, seorang pengemudi menceritakan bahwa ia merasa melihat bayangan di tepi jalan. Pengemudi lain kemudian mengingat pengalaman berbeda yang menurutnya memiliki kemiripan. Lama-kelamaan, berbagai pengalaman tersebut saling menguatkan dan membentuk sebuah narasi bersama. Narasi itu kemudian diwariskan kepada pengemudi yang lebih muda, diceritakan kembali kepada keluarga, dibahas dalam media, lalu menjadi bagian dari budaya populer. Dalam proses seperti inilah, sebuah tempat dapat memperoleh reputasi yang bertahan sangat lama. Hal ini bukan hanya terjadi di Alas Roban. Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai negara. Ketika lokasi yang memiliki sejarah panjang dan suasana tertentu kemudian berkembang menjadi pusat berbagai legenda. Cerita rakyat di kalangan para sopir, terdapat keyakinan bahwa perjalanan melewati Alas Roban sebaiknya dilakukan dengan menjaga sikap dan ucapan. Sebagian menghindari berkata kasar, sebagian tidak ingin bersikap sombong selama perjalanan. Ada pula yang percaya bahwa apabila melihat sesuatu yang tidak biasa di tepi jalan, lebih baik tetap berkonsentrasi mengemudi daripada mencoba mencari tahu. Kepercayaan seperti ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari etika tidak tertulis di kalangan sebagian pelintas. Tidak ada bukti sejarah yang menyatakan bahwa aturan tersebut berasal dari suatu peristiwa tertentu. Namun, sebagai bagian dari cerita rakyat, nasihat-nasihat itu mencerminkan kehati-hatian ketika melewati jalur yang memang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan jalan yang lurus dan datar.
Di sisi lain, perkembangan media juga memiliki pengaruh yang besar. Mulai dari acara radio yang membacakan pengalaman pendengar, program televisi bertema misteri, hingga media sosial pada masa kini, semuanya ikut memperluas penyebaran cerita tentang alas roban. Semakin sering sebuah kisah diceritakan, semakin kuat pula kesan yang tertanam di benak masyarakat. Akhirnya, batas antara pengalaman pribadi, cerita rakyat, dan keyakinan bersama menjadi semakin sulit dipisahkan. Namun, di balik semua itu, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana pandangan para sejarawan, peneliti budaya, dan ahli psikologi terhadap fenomena yang telah menjadi bagian dari identitas alas roban ini? Apakah mereka melihatnya sebagai bukti adanya sesuatu yang tidak dapat dijelaskan? Ataukah terdapat penjelasan lain yang dapat membantu kita memahami mengapa sebuah tempat bisa memperoleh reputasi yang begitu kuat? Jawaban atas pertanyaan itu akan membawa kita pada pembahasan yang mempertemukan sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan. Antara sejarah, psikologi, dan cerita rakyat, semakin lama sebuah cerita bertahan, semakin sulit pula memisahkan mana yang benar-benar terjadi, mana yang merupakan penafsiran, dan mana yang lahir dari tradisi lisan. Begitu pula dengan alas roban. Di satu sisi, kawasan ini memiliki sejarah yang nyata dan dapat ditelusuri melalui berbagai sumber. Di sisi lain, kawasan ini juga menjadi rumah bagi beragam kisah misterius yang terus hidup di tengah masyarakat. Lalu bagaimana para peneliti memandang fenomena ini? Fakta sejarah, para sejarawan pada umumnya tidak menempatkan cerita-cerita supranatural sebagai sumber sejarah, kecuali apabila cerita tersebut dapat didukung oleh bukti yang dapat diverifikasi. Sebaliknya, mereka memusatkan perhatian pada dokumen, arsip, laporan resmi, peta, catatan perjalanan, maupun hasil penelitian akademik. Melalui sumber-sumber itulah diketahui bahwa alas roban memang memiliki sejarah yang panjang. Kawasan ini pernah menjadi hutan yang sulit ditembus. Menjadi bagian penting dari pembangunan jalan raya pos pada masa pemerintahan Daendels. Menjadi jalur strategis pada masa kolonial, pendudukan Jepang, hingga setelah Indonesia merdeka. Seluruh peristiwa tersebut memiliki bukti sejarah yang dapat ditelusuri. Namun, ketika pembahasan beralih kepada kisah penampakan atau pengalaman supranatural, para peneliti tidak menemukan bukti yang dapat memastikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi sebagai fakta sejarah. Karena itulah, cerita-cerita tersebut lebih tepat dipahami sebagai bagian dari folklore atau budaya lisan masyarakat. Dugaan. Dari sudut pandang psikologi, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi pengalaman seseorang ketika melakukan perjalanan, terutama pada malam hari. Kelelahan setelah mengemudi dalam waktu lama dapat menurunkan konsentrasi. Kurangnya pencahayaan membuat mata lebih sulit mengenali objek di sekitar jalan. Kabut, bayangan pepohonan, serta pantulan cahaya lampu kendaraan juga dapat menciptakan ilusi visual yang berbeda bagi setiap orang. Selain itu, apabila seseorang telah mendengar berbagai kisah mengenai sebuah tempat sebelum melintasinya, pikirannya cenderung menjadi lebih waspada. Dalam kondisi seperti itu, suara atau bayangan yang sebenarnya biasa saja dapat terasa jauh lebih menakutkan. Para psikolog menyebut bahwa harapan dan rasa takut dapat memengaruhi cara manusia menafsirkan pengalaman yang dialaminya. Namun, penjelasan ilmiah ini juga memiliki batas. Ilmu pengetahuan hanya dapat menjelaskan hal-hal yang dapat diamati dan diuji. Sementara pengalaman pribadi seseorang tetap merupakan pengalaman yang tidak selalu dapat dibuktikan ataupun disangkal secara mutlak. Karena itu, dokumenter ini tidak bertujuan menyimpulkan apakah pengalaman-pengalaman tersebut benar atau salah. Yang dapat dipastikan hanyalah bahwa hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang mampu membenarkan maupun membuktikan keberadaan fenomena supranatural di alas roban. Cerita rakyat bagi masyarakat sekitar, cerita-cerita tentang alas roban seringkali bukan sekadar kisah untuk menakut-nakuti. Sebagian menganggapnya sebagai pengingat agar setiap orang selalu berhati-hati ketika berkendara. Sebagian lagi memaknainya sebagai ajaran untuk menghormati alam dan menjaga sikap dimanapun berada. Dalam pandangan seperti ini, cerita rakyat memiliki fungsi sosial. Ia menjadi media untuk menyampaikan nasihat tanpa harus memberikan perintah secara langsung. Mungkin inilah alasan mengapa kisah-kisah tersebut tetap bertahan hingga sekarang. Bukan semata-mata karena orang ingin percaya pada hal-hal yang misterius, melainkan karena cerita memiliki kekuatan untuk membuat manusia mengingat sesuatu lebih lama daripada sekadar data dan angka. Pada akhirnya, alas roban adalah tempat di mana sejarah dan cerita rakyat berjalan berdampingan. Yang satu didukung oleh dokumen, yang lain hidup di dalam ingatan masyarakat. Dan keduanya, dengan cara yang berbeda, telah membentuk identitas kawasan ini selama bertahun-tahun. Namun, bagaimana keadaan alas roban saat ini? Apakah hutan yang dahulu begitu lebat masih sama seperti dahulu?
Dan apakah reputasinya masih tetap hidup di tengah perubahan zaman? Semua itu akan kita lihat pada bab berikutnya. Alas Roban hari ini antara perubahan dan ingatan. Waktu terus berjalan, generasi berganti, teknologi berkembang, jalan-jalan diperlebar, kendaraan menjadi semakin modern, dan sistem navigasi kini mampu menunjukkan hampir setiap tikungan yang akan dilewati. Namun, di tengah semua perubahan itu, nama Alas Roban masih tetap dikenal. Bukan hanya sebagai bagian dari jalur pantai utara Pulau Jawa, tetapi juga sebagai salah satu tempat yang paling sering disebut ketika membahas sejarah dan misteri di Indonesia. Jika dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu, wajah Alas Roban telah banyak berubah. Sebagian kawasan yang dahulu dipenuhi pepohonan lebat kini telah mengalami perubahan tata ruang. Infrastruktur jalan terus ditingkatkan untuk mendukung keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas. Beberapa tikungan diperbaiki, rambu-rambu lalu lintas ditambah. Berbagai upaya dilakukan agar perjalanan menjadi lebih aman bagi para pengguna jalan. Fakta sejarah, pemerintah telah melakukan berbagai peningkatan infrastruktur di kawasan Alas Roban sebagai bagian dari pengembangan jalur pantura. Perbaikan jalan, penambahan fasilitas keselamatan, serta pembangunan jalur alternatif di beberapa wilayah bertujuan mengurangi risiko kecelakaan dan memperlancar arus transportasi. Meskipun demikian, karakter geografis kawasan ini tetap tidak dapat diubah sepenuhnya. Jalur yang melintasi perbukitan masih memiliki tanjakan, turunan, dan tikungan yang memerlukan kewaspadaan tinggi dari setiap pengemudi. Karena itulah, hingga sekarang para pengguna jalan tetap diimbau untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, tidak memaksakan diri mengemudi ketika lelah, serta mematuhi batas kecepatan yang berlaku. Keselamatan di jalur seperti Alas Roban lebih banyak ditentukan oleh kesiapan pengemudi daripada keberanian semata. Di sisi lain, cerita-cerita lama masih terus hidup. Media sosial membuat penyebarannya menjadi jauh lebih cepat. Sebuah pengalaman pribadi dapat dibaca oleh ribuan orang hanya dalam hitungan menit. Sebuah video pendek dapat ditonton jutaan kali. Dan sebuah kisah yang belum tentu dapat diverifikasi dapat dengan mudah dipercaya apabila sesuai dengan keyakinan banyak orang. Dugaan para peneliti komunikasi menjelaskan bahwa perkembangan media digital membuat sebuah cerita jauh lebih mudah menyebar dibandingkan masa sebelumnya. Ketika sebuah lokasi telah memiliki reputasi tertentu, setiap cerita baru yang muncul cenderung memperkuat citra tersebut meskipun kebenarannya belum dapat dipastikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa reputasi sebuah tempat tidak hanya dibentuk oleh sejarahnya, tetapi juga oleh cara masyarakat terus menceritakan tempat tersebut dari waktu ke waktu. Cerita rakyat, hingga kini masih ada pengemudi yang memilih membunyikan klakson pendek sebelum memasuki beberapa tikungan tertentu. Ada pula yang selalu mengawali perjalanan dengan berdoa. Sebagian masyarakat menganggap kebiasaan itu sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang telah lama diwariskan. Sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai cara sederhana untuk menenangkan pikiran sebelum melintasi jalur yang menuntut konsentrasi tinggi. Apapun alasannya, kebiasaan-kebiasaan tersebut telah menjadi bagian dari budaya perjalanan di Alas Roban. Pada akhirnya, perubahan zaman tidak menghapus cerita lama. Justru keduanya berjalan berdampingan. Di satu sisi berdiri jalan raya modern yang terus berkembang. Di sisi lain hidup kisah-kisah yang tetap bertahan di dalam ingatan masyarakat. Lalu, setelah menelusuri sejarah, memahami berbagai penjelasan ilmiah, dan mendengar cerita rakyat yang berkembang selama puluhan tahun, pertanyaan terakhir pun muncul. Sebenarnya cuma apa yang membuat Alas Roban begitu sulit dilupakan? Jawabannya akan menjadi penutup perjalanan kita dalam dokumenter ini. Ketika sejarah dan legenda berjalan berdampingan, perjalanan kita menyusuri Alas Roban akhirnya sampai di penghujung. Dari sebuah hutan lebat yang dahulu menjadi penghalang alami di pesisir utara Pulau Jawa, menjadi bagian dari proyek pembangunan jalan raya pos pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels, berubah menjadi jalur strategis pada masa kolonial, pendudukan Jepang, hingga Indonesia merdeka, dan kini menjadi salah satu ruas terpenting di jalur pantai utara. Semua itu adalah bagian dari sejarah yang dapat ditelusuri melalui berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun sejarah bukanlah satu-satunya hal yang hidup di Alas Roban. Di tempat yang sama, tumbuh pula berbagai cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita tentang sosok di tepi jalan, cerita tentang penumpang misterius, cerita tentang suara-suara yang terdengar dari balik pepohonan. Cerita-cerita itu telah menjadi bagian dari identitas Alas Roban, meskipun tidak dapat dibuktikan sebagai fakta sejarah. Fakta sejarah, berdasarkan sumber-sumber sejarah yang tersedia, Alas Roban memiliki arti penting karena letaknya yang strategis serta kaitannya dengan pembangunan jalan raya pos dan perkembangan transportasi di Pulau Jawa.
Sementara itu, hingga saat ini tidak terdapat bukti ilmiah maupun arsip sejarah yang dapat memastikan kebenaran berbagai kisah supranatural yang berkembang di kawasan tersebut. Dengan demikian, kedua hal tersebut harus dipahami pada tempatnya masing-masing. Sejarah berdiri di atas bukti. Cerita rakyat hidup di dalam budaya. Keduanya tidak saling menggantikan. Dugaan. Mungkin justru karena memiliki sejarah yang panjang, pernah menjadi lokasi penderitaan manusia, berada di kawasan hutan yang sunyi dan dilalui oleh jutaan orang selama bertahun-tahun. Alas Roban menjadi tempat yang sangat mudah melahirkan berbagai legenda. Pengalaman pribadi, ingatan kolektif, kondisi alam, serta penyebaran cerita dari mulut ke mulut membentuk sebuah reputasi yang terus bertahan hingga sekarang. Namun, itu hanyalah salah satu cara untuk memahami fenomena tersebut, bukan sebuah kepastian. Karena setiap orang tentu memiliki sudut pandangnya masing-masing. Yang terpenting adalah membedakan mana yang dapat dibuktikan dan mana yang merupakan kepercayaan ataupun tradisi lisan. Barangkali itulah pelajaran paling berharga dari Alas Roban, bahwa sejarah mengajarkan kita untuk mencari bukti, sementara cerita rakyat mengajarkan kita untuk memahami budaya masyarakat yang melahirkannya. Keduanya memiliki nilai, keduanya layak dihargai, asalkan kita tidak mencampurkan satu dengan yang lainnya. Saat malam kembali turun dan kendaraan-kendaraan mulai melintasi jalan yang membelah perbukitan itu, mungkin sebagian orang akan melihatnya sebagai jalan nasional biasa. Sebagian lainnya akan mengingat berbagai kisah misterius yang pernah mereka dengar. Tetapi di balik semua itu, Alas Roban tetap menyimpan satu kenyataan yang tidak dapat disangkal. Ia adalah saksi bisu perjalanan sejarah Pulau Jawa, saksi atas ambisi kekuasaan, saksi atas kerja keras dan penderitaan manusia, saksi atas perubahan zaman yang terus berlangsung tanpa henti. Dan mungkin, justru sejarah yang nyata itulah yang membuat setiap cerita tentang Alas Roban terasa begitu hidup hingga hari ini.